Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yandus Sapudin Siregar. Saya dari kelas K321 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas video, yaitu untuk tugas evaluasi tengah semester manajemen ekspor impor. Oke, sini ada pertanyaan yang pertama itu gimana memberikan penjelasan Anda atau saya mengenai alur ekspor. Yang pertama itu ada konferensi dan pembuatan kontrak, di mana pada alur ekspor merupakan langkah yang sangat penting untuk menyelesaikan transaksi ekspor. Korespondensi ini dilakukan antara eksportir dan importir, dimulai dari negosiasi tentang jenis barang harga dan ketentuan yang harus dipatuhi. Setelah konsolidasi dilakukan, maka eksportir dan importir akan membuat kontrak jual beli yang biasa disebut sales kontrak. Dalam kontrak ini dijelaskan tentang harga, jumlah, dan ketentuan lain yang harus dipatuhi. Kontrak jual beli ini akan disertai oleh beberapa dokumen lain seperti commercial invoice atau faktur perdagangan, letter of credit atau RC, pemberitahuan tahun, ekspor barang PEB, bill of landing atau LWL bill, polis asuransi, packing list, sertifikat origin, surat keterangan asal, dan quality statement atau surat pernyataan mutu. Semua dokumen ini akan digunakan untuk memastikan bahwa transaksi ekspor dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembuatan kontrak dengan kontes ini merupakan bagian dari proses perdagangan ekspor yang melalui langkah-langkah seperti menyiapkan barang, mendaftar PEB, memesan ruang kapal, mengirim barang, dan menerima pembayaran. Semua langkah ini harus dilakukan dengan tepat dan benar agar transaksi ekspor berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua itu ada pembuatan letter of credit, di mana pada alur ekspor ini menjadi langkah yang sangat penting untuk menjamin transaksi ekspor yang untuk berjalan dengan transparansi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LC ini adalah jaminan dari bank penerbit pada eksportir sesuai dengan instruksi dari importer untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen diminta importer. Dan proses pembuatan LC terdiri dari beberapa langkah yang terdapat dalam dokumen. 4 tahapan utama dalam ekspor menggunakan LC. Yang pertama itu sales kontrak proses, di mana proses ini mulai dari negosiasi antara eksportir dan importer yang disebut sales kontrak. Kontrak ini mencakup syarat pembayaran, mutu, jumlah, cara pengangkutan pembayaran asuransi dan lain-lain. Yang kedua itu ada LC opening proses, di mana proses ini dilakukan setelah kontrak jual beli tanah ditandatangani oleh importer atau bank penerbit atau membuka LC sesuai dengan struktur info kontrak. Yang ketiga itu ada cargo shipment proses. Jadi setelah LC dibuka, eksportir akan mengirim barang ke importer dengan persyaratan tercantum pada dalam LC. Dokumen pengapalan akan disertai dengan bill of lading, invoice, dokumen asuransi, dan lain-lain. Shipping dokumen negosiasi proses ini dilakukan untuk penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir yang membuka proses klaim untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importer. Yang ketiga itu ada pengiriman dengan LC atau letter of credit, yaitu merupakan salah satu metode pembayaran yang bisa digunakan dalam transaksi ekspor. Prosesnya itu dimulai ketika eksportir dan importer menyetujui syarat pembayaran yang tercantum dalam letter of credit. Kemudian importer kemudian membuka letter of credit dengan baik dan letter of credit tersebut ditransfer ke bank eksportir. Bank eksportir meninjau dokumen ekspor seperti faktur dan surat keterangan asal untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan LC. Setelah seluruh dokumen diverifikasi, bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan ketentuan letter of credit. Jadi proses ini menjamin keamanan pembayaran bagi kedua belah pihak dan mengurangi risiko transaksi internasional. Yang keempat itu ada meneruskan LC atau letter of credit. Jadi dalam hal ekspor adalah proses di mana bank eksportir menerima LC dari bank importir dan kemudian memprosesnya untuk memfasilitasi pembayaran kepada eksportir. Setelah menerima LC dari bank importir, bank eksportir akan memeriksa dokumen-dokumen yang ditentukan sesuai dengan syarat LC. Dokumen tersebut meliputi faktur sertifikat asal dan dokumen ekspor lainnya. Bank akan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam LC. Yang kelima itu ada penyiapan barang, di mana dalam alur ekspor melibatkan serangkaian langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan produk yang akan diekspor agar siap untuk dikirim ke pasar tujuan. Langkah-langkah tersebut mencakup proses produksi, pengemesan, dan pengurusan dokumen. Selanjutnya itu ada pemesanan kapal. Jadi pemesanan kapal ini dimulai setelah barang siap untuk dikirim dan semua dokumen ekspor telah disiapkan. Eksportir atau pengurus ekspor akan menghubungi agen pengiriman atau broker kapal untuk memesan kapal sesuai dengan kebutuhan pengiriman. Pada tahap ini, eksportir akan memberikan detail pengiriman seperti jenis barang, volume, berat, dan jadwal pengiriman yang diinginkan.
Berdasarkan informasi ini, agen pengiriman akan mencapai kapal tersedia untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tersebut. Setelah kapal dipilih, eksportir akan menegosiasikan tarif dan syarat pengiriman dengan agen pengiriman. Ini termasuk biaya pengiriman, jadwal pengiriman, dan persyaratan khusus lainnya seperti pengemasan khusus atau pelakuan khusus untuk barang tertentu. Jadi setelah semua detail dan persyaratan disepakati, kontrak pengiriman akan ditandatangani agar eksportir dan agen pengiriman yang memastikan kesepakatan resmi untuk pengiriman barang. Kemudian pengiriman akan mengatur semua detail logistik terkait dengan pengiriman, termasuk pengambilan barang dari pabrik atau gedung eksportir, penanganan dokumen, dan penyusunan jadwal pengiriman. Yang ketujuh itu ada pendaftaran dan fiat muat, di mana yaitu ada fakta informasi yang terkait dalam prosedur alur ekspor adalah tahapan yang penting dalam persiapan pengiriman barang. Jadi pada awal eksportir harus mendaftarkan barang di kantor pelayanan bea dan cukai atau KPPWC terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturan ini melibatkan penyampaian informasi terperinci tentang barang yang akan diekspor, seperti jenis barang, jumlah, nilai, serta dokumen pendukung lainnya. Setelah pendaftaran selesai, firmot akan dikeluarkan oleh KPPBC sebagai izin resmi untuk memuat barang ke kapal atau sejenis pengakuan lainnya. Fiat Muat mengonfirmasi bahwa barang yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, serta diperbolehkan untuk dipindahkan ke pelabuhan atau terminal muat. Fiat Muat juga mencakup informasi penting lainnya seperti nomor kontainer, rincian pengiriman, dan informasi khusus untuk proses muat. Jadi dokumen ini diperlukan untuk memulai proses pemuatan barang ke dalam kapal dan sebagai bukti bahwa barang yang diekspor telah melewati prosedur resmi. Selain itu, eksportir mendaftarkan PEB di kantor bea cukai setempat atau di mana lokasi perubahan pelabuhan muatnya melalui perusahaan penyedia jasa kepabeanan atau PPJK. Yang ke-8 itu ada proses pemuatan barang, di mana ini merupakan tahapan penting dalam hal ekspor yang melibatkan transfer barang dari tempat penyimpanan atau gudang ke sarana pengangkutan, seperti kapal atau pesawat. Proses ini dimulai setelah semua dokumen ekspor lengkap dan izin resmi seperti fiat muat telah diperoleh. Pada awalnya, barang dipersiapkan untuk dimuat dengan memastikan bahwa mereka sudah dalam kondisi yang siap untuk dikirim. Ini melibatkan pengecekan kembali kualitas barang, pengemasan untuk memastikan keamanan serta selama pengiriman. Setelah persiapan selesai, barang dimuat ke dalam kontainer atau diatur di atas dek kapal sesuai dengan rencana pembuatan yang telah disusun sebelumnya. Proses ini membutuhkan ketelitian dan koordinasi antara petugas gudang, operator kapal, dan agen pengiriman untuk memastikan bahwa barang dimuat dengan aman dan efisien. Selama proses pemuatan, dokumen pengiriman seperti daftar dan surat jalan harus diperiksa dan disusun dengan benar. Pastikan kesesuaian dengan barang yang dimuat. Setelah pemuatan selesai, dokumen pengiriman terkait dengan barang harus diserahkan kepada agen pengiriman atau pihak yang berwenang untuk memulai proses pengiriman secara resmi. Selanjutnya itu 8A, yaitu SKA, di mana di SKA ini diperlukan sebagai bukti bahwa barang yang diekspor memiliki asal dari negara yang pengiriman telah ditentukan. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan SKA oleh eksportir kepada pihak berwenang, seperti Kamar Dagang dan Industri atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Setelah permohonan diajukan, pihak yang berwenang akan memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti faktur komersial, sertifikat asal, dan dokumen ekspor lainnya. Jika semua persyaratan terpenuhi, SKA akan diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa barang memiliki asal yang sah. SK sangat penting karena seringkali dibutuhkan oleh negara tujuan sebagai syarat masuknya barang ke dalam pasar mereka. Tanpa SK yang valid, barang yang dapat ditolak oleh otoritas bea dan cukai di negara tujuan, menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam pengiriman barang. Yang sembilan itu ada negosiasi LC. Jadi setelah diverifikasi, bank membayar eksportir sesuai dengan nilai yang tercantum dalam LC atau menyediakan jaminan pembayaran proses pembayaran. Proses ini memberikan kemungkinan finansial bagi eksportir, mengurangi risiko pembayaran. Selain itu, negosiasi LC memungkinkan eksportir untuk mengakses dana lebih cepat daripada menunggu pembayaran langsung dari importir. Ini juga memberikan kepastian pembayaran kepada eksportir yang merupakan aspek kunci dalam perdagangan internasional. Yang ke-10 itu ada pengiriman dokumen sesuai LC atau letter of credit, di mana ini salah satu juga tahap penting dalam prosedur alur ekspor, di mana ini memastikan kepatuhan terhadap pada syarat pembayaran yang telah disepakati. Jadi setelah eksportir menerima LC dari bank importir, mereka meninjau syarat-syarat yang tercantum di dalamnya. Kemudian eksportir menyiapkan dokumen-dokumen ekspor yang diminta faktur komersial, sertifikat asal, dan dokumen pengapalan. Setelah dokumen-dokumen disiapkan, mereka dikirim ke bank eksportir untuk diverifikasi. Bank akan memeriksa aspek dokumen untuk memastikan sesuai dengan persyaratan LC. Jika semua dokumen memenuhi syarat, bank akan mengirimkan dokumen tersebut kepada bank importir sesuai dengan ketentuan dalam LC. Dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh bank eksportir kepada bank importir akan digunakan oleh bank importir untuk melakukan pembayaran pada eksportir sesuai dengan ketentuan dalam LC.
Yang ke-11 itu transfer dokumen-dokumen yang diperlukan dari pihak ekspor ke pihak berwenang seperti bank atau agen pengiriman. Setelah barang siap untuk dikirim, eksekutif menyiapkan dokumen ekspor yang diperlukan seperti faktur komersial, sertifikat asal, daftar kemasan, dan dokumen pengapalan lainnya. Dokumen-dokumen ini harus disusun dengan teliti dan akurat sesuai dengan persyaratan yang berlaku di negara. Setelah dokumen-dokumen ekspor selesai disiapkan, mereka disampaikan kepada pihak berwenang seperti bank ekspor atau agen pengiriman sesuai dengan instruksi yang tadi ditetapkan. Ia akan menerima dokumen akan menulisnya kembali untuk membuktikan kelengkapan dan keakuratan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah verifikasi, dokumen akan digunakan sebagai dasar untuk proses pembayaran, pengeluaran izin ekspor, dan pengaturan pengiriman barang. Yang 12 itu proses pengeluaran barang, di mana ini melibatkan koordinasi antara petugas gudang, pihak logistik, dan operator pengakuan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap barang harus diperiksa kembali untuk memastikan kualitas dan keadaannya sebelum dimuat ke sarana pengangkutan. Setelah pengeluaran barang selesai, mereka dimuat ke sarana pengangkutan sesuai dengan rencana pemuatan kali sesuai sebelumnya. Jadi proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien untuk memastikan keamanan dan integritas barang selama pengiriman. Pengeluaran barang yang efisien dan tepat waktu merupakan kunci untuk memastikan pengiriman barang sukses dan menghasilkan keuntungan pelanggan. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara semua pihak terlibat sangat penting dalam tahapan pengeluaran barang dalam alur ekspor. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu untuk memberikan penjelasan saya atau mengenai dokumen di bawah ini. Jadi yang pertama itu ada commercial invoice, di mana commercial invoice ini sering digunakan oleh pihak terkait seperti eksportir, importer, baik maupun pihak berwenang di negara selanjutnya. Commercial invoice adalah salah satu dokumen paling penting dalam perdagangan internasional dan pengiriman barang lintas perbatasan internasional. Biasanya diterbitkan oleh eksportir atau seller yang berada atau buyer. Dokumen ini merupakan persyaratan untuk proses ekspor dan impor di negara buyer. Commercial invoice digunakan petugas bea cukai merupakan bea cukai mereka untuk menilai bea cukai dan pajak impor. Komersi impor sangat penting dalam pengiriman barang jasa barang secara internasional untuk menghindari penundaan pengiriman yang berhubungan dengan komersial info sangat terus memuat semua informasi penting mengenai furnitur yang akan dikirimkan tersebut. Yang kedua itu ada packing list, di mana packing list ini dokumen yang memberikan keterangan terperinci mengenai suatu paket atau pengiriman meliputi deskripsi, nomor bagian, kuantitas, dan berat masing-masing item. Di dalamnya juga terdapat informasi mengenai ukuran, kemasan, serta tanda dan nomor dari paket atau pengiriman tersebut. Dokumen ini digunakan oleh berbagai pihak seperti vendor, pengirim operator, dan penerima untuk berbagai keperluan seperti verifikasi, pengungkapan, dan identifikasi barang. Dalam konteks perdagangan internasional dapat memberikan informasi kepada eksportir dan forwarder, muatan internasional, dan penerima akhir mengenai pengiriman, termasuk cara pengemasan, dimensi, berat paket, serta tanda dan nomor yang tercatat di luar kotak. Meskipun tidak menjadi dokumen wajib untuk bulan becukai, tapi sangat bermanfaat disediakan dalam pengiriman karena dapat memperoleh proses impor dan atau ekspor bagi pengiriman dan becukai. Yang ketiga itu ada letter of credit, di mana ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin barang dalam hal ekspor impor, di mana bank menjamin barang imported kepada eksportir atas barang yang dikirimkan. Selanjutnya itu ada bill of lading atau BL, di mana ini adalah salah satu dokumen paling penting dalam pengiriman barang. Dokumen ini berisi catatan mengenai barang yang digunakan, jumlah, jenis, kondisi, serta keterangan lainnya yang berkaitan dengan pengiriman barang. Yang kelima ada airware bill, adalah jadi ini adalah dokumen yang disertakan bersama kargo yang dikirimkan oleh maskapai internasional manapun. Selain dapat digunakan sebagai mode pelacak paket, airware bill juga berfungsi sebagai penerimaan oleh maskapai serta kontak antara mitra operator dan perusahaan pengirim. Airware bill berisi informasi penting seperti nama pengirim, penerima, alamat pengirim dan penerima, deskripsi barang yang dikirim, berat, kotor, dan bersih, jumlah kemasan serta instruksi pengiriman khusus jika ada dokumen ini mencakup nomor AOB yang unik, tanggal penerimaan barang, nama maskapai penerbangan, dan tanda tangan petugas penerimaan. Yang keenam itu ada polis asuransi, di mana ini adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis sebagai bukti keberadaan dan cakupan asuransi yang telah dibeli. Dokumen ini bersih detail tentang perjanjian asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, serta syarat-syarat yang mengatur hubungan mereka. Dalam polis asuransi, informasi yang tercantum meliputi alamat, dan pemegang polis. Jenis asuransi yang dibeli, premi yang harus diberikan, masa tanggungan, dan cakupan perlindungan yang diberikan oleh polis tersebut. Selain itu, polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi dan sebagai dokumen yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk mendapatkan asuransi yang telah dibeli jika terjadi klaim. Ketujuh itu ada shipping instruction, di mana ini adalah dokumen yang dibuat untuk diberikan oleh eksporter kepada forwarder atau shipping company
untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang transportasi yang digunakan seperti kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya diberikan atau dikirim melalui surat atau email. Yang 8 ada Certificate of Origin atau COO. Jadi mengutip dari Kemendak, Certificate of Origin adalah sertifikasi barang yang menyatakan bahwa barang komoditas yang diekspor memang berasal dari daerah atau negara pengekspor di Indonesia. CEO ini juga disebut dengan Surat Keterangan Asal atau SKA. COO digunakan oleh pihak bea cukai di negara tujuan untuk memverifikasi asal barang dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Dokumen ini juga dapat digunakan oleh importer untuk mengajukan klaim premisi tarif atau insentif perdagangan lainnya. Yang ke-9 ada Certificate of Analysis. COA adalah salah satu dokumen wajib bila Anda hendak melakukan ekspor impor dengan dokumen ini. Konsumen Anda di luar negeri bisa mengetahui bahwa produk yang mereka pesan memang sesuai kebutuhan. Yang ke-10 ada Phytosanitary Certificate. Jadi sertifikat fitosanitari adalah dokumen yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah segar, dan sebagainya. Fungsi dari dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari jamur, kuman, dan bakteri. Selain untuk produk pertanian, dokumen diperlukan pada produk hewani. Selanjutnya ada Fumigation Certificate. Jadi ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk menunjukkan bahwa satu dokumen secara detail proses fumigasi, termasuk jenis bahan kimia yang digunakan, tanggal dan lokasi fumigasi dilakukan, serta hasil yang menunjukkan bahwa kargo telah memenuhi standar keamanan fumigasi yang berlaku. Setelah itu fumigasi yang kedua itu ada dari sertifikat. Jadi fungsi dari sertifikat ini adalah menjamin keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan pangan asal hewan. Yang 13 ada white note, di mana ini adalah merupakan dokumen yang memuat draft dari setiap kemasan barang dan sesuai yang tertera pada invoice. Keterangan barang harus sesuai seperti yang tercantum pada letter of credit. Dokumen ini berfungsi memberikan informasi seputar berat barang serta untuk memastikan alat pengangkut. Yang keempat ada management list adalah dokumen yang mencatat definisi dan volume dari setiap kemasan atau barang yang dikirim. Dokumen ini menyediakan detail yang terperinci tentang ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari setiap kemasan, serta volume keseluruhan yang dihasilkan oleh pengukuran tersebut. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dibantu jelaskan mengenai definisi masing-masing metode pengiriman serta penanggung-jawaban dan transfer risiko dari masing-masing metode pengiriman. Pertama itu ada X-Works. Jadi any mode of transport, delivery and rates. X-Works adalah pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli di suatu tempat, pabrik atau gudang penjual. Dan nama tempat penyerahan tersebut bisa di lokasi atau di tempat lain yang ditentukan oleh penjual. Selanjutnya ada pembeli muat barang di atas alat angkit yang telah dikontrak oleh pembeli. Selanjutnya pembeli penanggung biaya pengangkutan. Selanjutnya ada pembeli melakukan ekspor dan import clearance. Selanjutnya sangat baik digunakan di dalam perdagangan lokal dan domestik. Yang kedua itu ada FCA, di mana insertnya Price of Delivery in Cotton 2020. Dari mode or mode of transport, penyerahan barang dilakukan dengan dua metode. Yang pertama itu apabila nambah tempat adalah di lokasi penjual, penyerahan barang telah terjadi ketika penjual telah membuat barang di atas alat angkut di tempat penyerahan yang disepakati. Alat angkut diatur dan ditunjuk oleh pihak pembeli. Yang kedua itu, metode kedua adalah tempat penyerahan barang tempat lain, bukan di lokasi penjual. Penyerahan barang telah terjadi ketika barang diterimakan kepada pihak pengangkut. Dalam kondisi posisi barang masih di atas angkut, yaitu alat pembeli. Jadi kesepakatan yang jadi jika pembeli kontrak membayar biaya pengangkutan, kedua itu penjual yang melakukan export clearance, dan ketiga pembeli melakukan import clearance. Selanjutnya ada FAS, free alongside ship. Jadi FAS itu pertama itu ada insert net part of shipment in Cotton 2020. Selanjutnya ada FAS Tanjung Emas Port Semarang in Cotton 2020. Yang pertama itu ada pengangkatan melalui laut, sungai, dan danau atau sea or island waterway transport. Setelah itu delivery and rates, ketika penjual menyerahkan dan menempatkan barang kepada pembeli di sisi kapal, mengangkut contoh di atas dermaga atau menggunakan tongkang menggunakan angkut kapal, tidak oleh pihak pembeli di pelabuhan muat port of shipment. Selanjutnya ada pembeli membayar freight, biaya pengangkutan, ada penjual melakukan export clearance, dan selanjutnya ada pembeli melakukan import clearance. Selanjutnya ada FOB, free on board, Review Insert Name Port of Shipment Inclusion 2020. Yang pertama itu ada pengangkatan melalui laut, sungai, dan danau. Yang kedua, titik penyerahan adalah ketika penjual menyerahkan barang-barang di kapal pengangkutan yang telah dipilih oleh pihak pembeli di pelabuhan laut. Yang ketiga, ada pembeli membayar biaya pengangkutan. Yang keempat, ada penjual melakukan export clearance. Yang kelima, ada pembeli melakukan import clearance. Selanjutnya ada CFR,
cost of freight. Jadi tiap kali ini ada insert dan for definition ini ada in quantum 2020 pengangkutan melalui laut, sungai dan atau danau. Ending itu risiko dan biaya pada lokasi yang berbeda. Risiko beralih onboard vessel di pelabuhan umum, sedangkan cost biaya pengangkutan sudah dibedakan oleh sampai pelabuhan port of destination. Jadi ada titik penyerahan pada saat penjual menempatkan barang di atas kapal pengangkutan onboard vessel. Kedua itu ada penjual membayar biaya pengangkutan, yang ketiga penjual melakukan export clearance, supaya pembeli melakukan import clearance. Jadi receive cost, interest and freight, di mana insert name of destination ini income 2020 pengangkutan melalui laut, sungai dan danau. Jadi yang ini risiko biaya lokasi berbeda, risiko beralih oleh vessel di pelabuhan laut, sedangkan cost biaya pengangkutan sudah dibayar oleh penjual sampai pelabuhan tujuan. Jadi penjual membayar biaya pengangkutan, titik penyerahan pada saat penjual untuk menempatkan barang di kapal pengangkutan, penjual untuk penanggungan asuransi, dan penjual melakukan export clearance, dan pembeli melakukan import clearance. Jadi ada CPT di mana ini adalah pengalihan risiko yang biaya di tempat yang berbeda, risiko beralih di tempat penyerahan barang kepada karir, dia dibayar sampai destinasi. Jadi artinya di sini ada delivery yang carry pay to, artinya risiko beralih kepada pihak pembeli pada saat penjual menyerahkan barang kepada pengangkutan carry. Dalam hal ini pihak penjual melaksanakan kontrak atau pembelian alat angkut. Yang kedua ada penjual membayar bayar angkutan, yang ketiga penjual melakukan export carry, yang keempat pembeli melakukan import carry. Jadi ada CPT Narita Import Japan Import tahun 2020. Dan kita ada SCIP, yaitu pengalihan risiko dan biaya di tempat yang berbeda, risiko beralih di tempat penyerahan biaya barang kepada karir, dia dibayar sampai destinasi. Nah, ini sama, penjual melakukan biaya angkutan, penjual melakukan kontrak konsumensi untuk keuntungan pembeli, yang ini ada penjual melakukan ekspor clearance, dan kelima ada penjual melakukan import clearance. JP-nya ada di Shanghai Pudong Airport, China. Ini depo delivery at online. Jadi DP-nya instrument price of income truth 2020. Jadi pengiriman ketika penjual menjualkan barang dan risiko beralih kepada pembeli ketika barang telah ditempatkan online di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli. Ada penjual membayar biaya pengangkutan, penjual melakukan export clearance, pembeli melakukan import clearance, dan terakhir DPO ini ada di Terminal Euro Singapura. Selanjutnya ada di HP Delivery Express, DP Instrument Price Destination Engine 2020. Dia any mode of mode transport, pengiriman ketika penjual melayangkan barang, risiko beralih kepada pembeli ketika barang ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli, penjual membayar biaya pengangkutan, penjual melakukan export clearance, pembeli melakukan import clearance. Di DP-nya di DBC LTD Singapura 2020. Yang selanjutnya di DP Instrument of Destination. Jadi pengiriman ketika penjual menyerahkan barang atau risiko beralih kepada pembeli ketika barang ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan oleh pihak pembeli. Penjual membayar biaya pengangkutan, penjual melakukan ekspor clearance, pembeli melakukan import clearance. DP-nya ada pernah di King for the Warehouse Los Angeles USA di tahun 2020. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi mengenai 3 soal yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas evaluasi semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.